Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua dan Jurusita pada Pengadilan Agama Jakarta Utara akan segera dimulai. Kepada para hadirin, untuk sementara mengatur handphone pada nada dering getar atau silent, serta tetap memperhatikan protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua dan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara Jumat 9 Desember 2022 dimulai. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara memasuki ruang pelantikan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Andes Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafiral dhunubi was sayyi'at birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pemilik kekuasaan, Engkau berikan jabatan kepada siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kekuasaan dari siapapun yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan siapapun yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapapun yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah segala kebajikan. Sungguh Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan pemilik segala pengetahuan, kayakanlah kami dengan ilmu pengetahuan, hiasilah akhlak kami dengan kelembutan, perkuatkanlah rasa takut padamu dalam benak kami, sehingga kami tidak melakukan ucapan kecuali ucapan yang benar, dan tidak memberikan keputusan terhadap sesuatu kecuali putusan yang memenuhi rasa keadilan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha melihat lagi Maha mengetahui, perlihatkanlah kepada kami sesuatu kebenaran itu adalah kebenaran, dan teguhkanlah kami untuk mengikutinya, dan perlihatkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu adalah kebatilan, dan berilah kami kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma srif anna minal bala'i wal waba'i ma na'lam wa ma la na'lam wa ma anta bihi a'lam wa anta 'allamul ghuyub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kepada pejabat yang akan melantik dimohon mengambil tempat. Pembacaan surat keputusan. Petikan keputusan
Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 339/KMA/SK/11 Romawi 2022 tentang promosi dan mutasi hakim pada lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberhentikan dengan hormat Saudara Ruslan SAG SHMH NIP 197110199803103 pangkat golongan ruang Pembina Utama Muda 4C dari jabatan Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Agama Makassar kelas 1A. Selanjutnya, menempatkan dalam jabatan Hakim Madya Utama, Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan jabatan. Ketiga, biaya kepindahan bagi yang bersangkutan ditanggung oleh negara. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan jabatan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 November 2022, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Profesor Dr. Haji M. Syafruddin SH.MH. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Jumat tanggal 9 bulan Desember tahun 2022, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dengan ini secara resmi melantik Saudara Ruslan, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Jakarta, 9 Desember tahun 2022, Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Muhammad Fauzi Ardi. Pengambilan sumpah jabatan
Kepada rohaniwan dan para saksi, dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kepada Saudara Ruslan, Sarjana Agama, Sarjana Hukum, Magister Hukum, bersediakah saudara disumpah berdasarkan agama Islam? Perlu saudara ketahui bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri, juga oleh seluruh hadirin, tapi yang lebih penting disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya kepada Allah juga sumpah itu akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah. Kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah, disilakan. Kepada saksi satu, disilakan. Kepada saksi dua, disilakan. Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, disilakan. Kepada para saksi, disilakan kembali ke tempat. Pengalungan kolom jabatan
oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, disilakan. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, disilakan. Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, disilakan. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara telah selesai. Kepada Wakil Ketua yang telah dilantik dan diambil sumpah, disilakan kembali ke tempat semula. Acara kami skor untuk persiapan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara. Hadirin disilakan duduk kembali. Dua 009041006 pangkat golongan ruang pengatur tingkat 1 2D jabatan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1A. Selanjutnya mengangkat dan memindahkan dalam jabatan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara kelas 1A. Kedua, selama memangku jabatan tersebut, kepada yang bersangkutan setiap bulan diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah. Pembacaan naskah pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini Jumat tanggal 9 bulan Desember tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1444 Hijriah. Dengan ini secara resmi melantik Saudara Jainuddin sebagai Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati kita semua. Jakarta, 9 Desember tahun 2022. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Muhammad Fauzi Ardi.
Pengambilan sumpah jabatan kepada rohaniwan dan para saksi dimohon mengambil tempat. Pengambilan sumpah jabatan oleh Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Kepada Saudara Jainuddin, bersediakah saudara disumpah berdasarkan agama Islam? Perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara akan ucapkan di samping disaksikan oleh diri sendiri dan juga seluruh hadirin, yang lebih penting disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya kepada Allah juga sumpah itu akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya untuk memperoleh jabatan saya ini langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau cara apapun juga tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak sekali-kali atau menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga sesuatu janji atau pemberian. Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan segala peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Saya bersumpah bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan dengan tidak membeda-bedakan orang dan berlaku dalam melaksanakan kewajiban saya sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, seperti layaknya bagi seorang jurusita yang berbudi baik dan jujur dalam menegakkan hukum dan keadilan. Pengambilan sumpah jabatan selesai. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Penandatanganan berita acara sumpah. Kepada pejabat yang telah dilantik dan diambil sumpah, disilakan. Kepada saksi satu, disilakan.
Kepada saksi 2 disilakan. Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara disilakan. Kepada para saksi disilakan kembali ke tempat. Penandatanganan fakta integritas. Kepada jurusita yang telah dilantik dan diambil sumpah disilakan. Kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara disilakan. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara telah selesai. Kepada jurusita yang telah dilantik dan diambil sumpah disilakan kembali ke tempat semula. Acara dilanjutkan dengan perkenalan Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara yang baru dilantik dan diambil sumpah. Kepada Wakil Ketua beserta istri dimohon mengambil tempat di depan. Hadirin disilakan duduk kembali. Yang saya muliakan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara, Tanda Dr. Andes Haji Muhammad Fauzi SHMH beserta Ibu Tanda Nurhayatul Lana. Yang saya muliakan juga Bapak-bapak, ibu-ibu para hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, baik yang masih tetap di Jakarta Utara dan mungkin juga ada hakim Jakarta Utara yang menuju atau sudah berlantik dan juga akan lantik menjadi hakim. Terima kasih atas hadirannya. Yang saya hormati Panitera Pengadilan Agama Jakarta Utara, Sekretaris Pengadilan Agama Jakarta Utara, para pejabat struktural, para pejabat fungsional, para pegawai, para CPNS, para PPNTN, dan seluruh hadirin yang sempat hadir pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ba'du. Segala puja dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala karunia yang dianugerahkan kepada kita. Kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita senantiasa berselawat. Allahumma shalli alaihi. Pak Ketua dan hadirin yang saya hormati, alhamdulillah kepada Allah pada hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Ini merupakan suatu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang terus terang saya secara pribadi dan istri serta keluarga tidak menyangka, bahkan teman-teman di Makassar tidak menyangka saya masuk PPM. Karena di PPM Makassar itu saya sebenarnya belum selesai masa idahnya. Masa idah belum selesai karena 3 bulan belum cukup. Ya 3 bulan. Makanya saya bilang selalu ya kepada Allah. Untuk di Jakarta Utara yang saya sudah kenal ya Pak Kanda Ketua, beliau dari satu kampung dengan istri saya. Istri beliau juga sudah lama saya kenal. Kemudian ada Muslim Cia. Saya mahasiswa. Beliau sering ke kos saya waktu itu adalah temannya, bukan saya dijulup karena saya beliau. Ada Pak Sarwani dari saya. Ini teman angkatan saya, angkatan kaki. Sama-sama kami berkumpul di Ciawi. Jadi ada populer sekarang angkatan Ciawi. Pak Sarwani. Kemudian ada yang PP Pak Tahir, itu Tahir pernah bertugas di Ruben. Saya juga dulu pernah bertugas di Ruben sebagai panggung itu. Adapun perjalanan dua calon saya, pertama sebagai CPNS dulu di Televisi, sekarang luar negeri. Saat itu KPPA-nya, kalau KPPA dulu, kemudian KPPA, yaitu Bapak orang tua kita Pak Haji Kamil, Wakaim mantan Wakaim saat itu. Di sana saya bertugas sekitar 98 sampai 99. Kemudian ketika mau jalan ke Batak, daripada ditembak duluan, mendingan kita lari dua. Tapi saya dipindahkan ke Alor, Pengadilan Agama Alor. Ketemu dengan ketuanya Pak Dadang Syarif, orang Jakarta. Tadi ketemu saya di Kita Jakarta. Itu kerja saya dulu di Alor. Di sana saya dikasih orang umum. Kemudian pindah ke Ruben. Nah, itu dengan Pak Tahir Ruben, tapi saya keluar dia masuk. Sebagai saya sebagai PT, kemudian panggung. Nah di sana di Ruben itu ada pemilihan hakim tahun 2005. Sana saya ikut tes dan alhamdulillah lulus. Kemudian setelah saya datang ditempatkan di kota Baudou, Sulawesi Tenggara sebagai hakim. Perjalanan kali selanjutnya dipilih kembali di NPT menjadi wakil ketua Pengadilan Agama Lewoleba Kabupaten Lembata. Di sana ada PN-nya namanya PN Lembata, PA namanya PA Lewoleba. Sehingga PA itu dapat jauh lebih ketika itu. Ada mobil PA Lewoleba, ada mobil PA Lembata. Karena PN-nya namanya Lembata. Padahal sebenarnya satu contohnya hanya karena salah istilah saja. Dari wakil Lewoleba, saya diangkat dari ketua menjadi ketua tahun 2015 di Pengadilan Agama NB. Kebetulan rumah jabatan ketua Pengadilan Agama NB itu berhadapan dengan rumah Bung Karno, rumah pengasingan Bung Karno, situs Bung Karno. Jadi di situ kami juga diasingkan.
oleh Mahkamah Agung di beberapa kebetulan sama-sama diasingkan. Di sana bertugas 2 tahun. Memang saya agak resah di situ karena agak bagus apa kan penanganan perkaranya ada ini agak ribet gitu, orang-orang yang agak ribet. Tiba-tiba saya gara-gara APN AXL waktu itu Anda dapat AXL tanpa mengeluarkan biaya besar sehingga mungkin dianggap bagaimana banyak tiba-tiba mutasi saya dari ND ke Bali gitu. Tapi yang ketika itu pertama dari mutasi ke Bali Kulkum 2018 sampai 2020, kemudian 2020 karena SPP yang kategori 4 atau 5 itu 2001, sehingga saya dipanggil lagi untuk dites menjadi wakil ketua KSPB di Parepare. Baru 5 bulan di kota Parepare. Baru 5 bulan di kota Parepare langsung dipromosi jadi ketua di Parepare. Kemudian tahun lebih dari sana tahun 2022 dipanggil untuk fit lagi dan saya ditempatkan PA Makassar. Padahal sebenarnya PA Makassar itu PA mencari orang terutama yang dari Sulawesi. Alhamdulillah kalau Allah ditunjuk menjadi wakil di situ di PA Makassar. Agustus TPM akhir Agustus 2022 itu yang saya bilang tadi dan habis masa ikannya. November tanggal 28 TPM lagi dan saya tidak nyangka kalau TPM saya masuk sih jalannya masuk diantar sampai ke Jakarta ketemu dengan Pak Ketua dan seluruh jajaran PA Jakarta Utara. Alhamdulillah di Kosovo Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun pada prinsipnya setelah TPM itu saya menelpon ke seseorang yang bilang saya mutasi ke Jakarta Utara itu senang bahagia dan juga sedih. Saya bilang kenapa? Saya punya istri, anak-anak ada di Makassar semua, rumah di Makassar baru 3 bulan. Kemudian saya baru belajar tentang ekonomi syariah. Karena ekonomi syariah di sana saya tangani sudah 9, baru 3 saya putus, 5 saya tinggalkan. Sehingga situ sedihnya saya bilang, tetapi saya bahagia senang karena apa? Pindah ke Jakarta Utara. Dan orang senang lah kalau pindah ke Jakarta, jarang jadi situ senang. Lalu ketemu dengan Bapak Ibu semua yang luar biasa. Setelah saya datang Jumat lalu, ketemu dengan Bapak Ibu semua, saya merasa bahagia seperti sudah lama kenal dengan saya, padahal baru kenal kita. Artinya rasa kekeluargaan yang luar biasa, keterbukaannya luar biasa. Terima kasih banyak. Dan pertemuan pertama itu dengan semua, saya merasa berarti senang sekali nanti saya akan kerja di sini dengan baik dan enak. Terima kasih atas penyambutannya. Istrinya, lupa. Nah, kasihkan berbicara. Ini istri saya yang pertama. Yang pertama sampai kini dengan tiada lagi. Alhamdulillah. Anak 4 orang. Kalau Pak Ketua tadi 2 orang. Perempuan semua. Saya anak 4 orang. 3 orang perempuan semua. 1 laki-laki jadi berdua dengan saya. Yang pertama baru selesai kuliah di Makassar, fakultas saya, fakultas hukum dan syariah, jurusan ahwal sosial. Yang kedua masih kuliah di farmasi. Yang ketiga masih SMP, ini laki-laki. Dan yang keempat masih SD. Dan ini mungkin saya bawa karena masih SD. SD tetapi badannya bukan SD lagi. Kalau asal ya, kalau saya tadi sudah satu suku bangsa dengan Pak Ketua, satu daerah. Kalau nenek moyang saya memang dari Sulawesi Selatan, hanya
lahir besar dan sudah mendarah daging di NTT. Tapi kalau suku saya memang Bima, suku Bima. Bahasa hari-hari saya, bahasa komunikasinya bahasa Bima. Bahasa Bima, mungkin agak pantasan komunikasi karena bahasa tidak. Nah, tidak. Mungkin yang kita sering kenal-kenal, yaitu kalau orang tua Bima di Bima, memang kalau pakai nenek moyang dari Sulawesi Selatan. Saya kira itu saja. Ada yang sampaikan? Saya kira cukup. Jadi intinya bahwa ke depan kami tentunya mohon bantuan, mohon petunjuk, mohon bimbingan dari Pak Ketua dan juga Bapak Ibu Para Hakim. Bagaimanapun juga, walaupun saya sebagai Wakil Ketua di sini, tetapi saya jujur bahwa saya junior. Saya harus menilai ilmu dari para hakim yang senior dari saya yang sudah banyak pengalaman, banyak makan asam garam. Begitu juga dengan para panut, saya harus banyak pokoknya semua pejabat di sini yang sudah banyak pengalaman, saya akan terus belajar. Nah, untuk mungkin pertama, mungkin saya perlu sampaikan, mungkin pekerjaan pertama saya dalam hal ini melaksanakan tugas pokok yang terkait dengan wakil itu ya tentu adalah pengawasan bidang. Nah, karena ini sudah Desember, maka nanti kita di Desember ini untuk melaksanakan pengawasan bidang sekaligus harus tindak lanjutnya juga di bulan Desember ini. Jangan sampai lewat dari bulan Desember. Itu yang pertama. Kemudian kinerja satker. Kinerja satker itu kan ada 25 item. Nah, itu kita harus kejar juga di bulan Desember ini. Ada banyak juga kinerja satker, dan mohon maaf nanti saya sampaikan ulang bahwa saya biasanya langsung turun hanya satu begitu tentang progres kinerja satkernya masing-masing. Saya kira itu saja, dan saya sampaikan memang dari awal untuk sekedar perkenalan sendiri. Saya kira itu saja. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan ya, istrinya siapa? Siapa tahu ada istri kedua. Sambutan Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Fauzi Ardi SH.MH, disilakan. Ya, berdiri adanya karena Pak Sisan Sinaga berdiri, saya berdiri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara, yang saya hormati Bapak Panitra, Bapak Sekretaris, serta seluruh pejabat baik fungsional maupun struktural. Wabil khusus Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara yang baru, dan juga Pak Jainuddin sebagai jurusita, penggantinya sudah hilang, tinggal jurusita. Kemarin masih JSP, sekarang sudah JS-nya. Ya, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan taufiknya kepada kita semua, sehingga kita bisa dipertemukan dalam suasana penuh kekeluargaan di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Sesaat yang lalu kita sudah melaksanakan dan menyaksikan secara langsung, bukan lagi virtual. Kemarin zamannya virtual, saya saja dilantik di sini virtual. Tapi zaman itu ya.
Sekarang kita sudah bisa tatap muka langsung dan suasana kekeluargaan, keakraban itu begitu terasa dibanding dengan virtual. Tapi ya virtual itu juga menyimpan rasa kerinduan tersendiri. Wakil ketua sebagai koordinator pengawasan di Satker itu perannya sangat luar biasa, bahkan wakil ketua itu sebagai garda terdepan untuk segala macam tusi-tusi yang ada di pengadilan agama di Satker itu. Ya, jadi bisa kita katakan wakil itu otomatis dia sebagai koordinator pengawasan, ketua APM wakil, ketua ZI wakil, semuanya itu difungsikan ke wakil. Dan insya Allah Pak Ruslan ini adalah orang yang sangat energik, ya tidak usah kita telusuri rekam jejaknya, terbukti bahwa hanya dalam sekian waktu bertugas di suatu tempat itu mendapat promosi. Itu artinya apa? Bahwa ada prestasi yang luar biasa yang dilihat oleh pimpinan sehingga memberikan apresiasi seperti itu. Ya, begitu pula kepada Jurusita Jainuddin. Ya, waktu saya di sini kayaknya masih lengket tuh, masih Jurusita pengganti. Ya, jadi kemarin sering kita kumpul di rest area di atas di lantai 3. Ada rest area di atas di lantai 3 tuh. Ya, kumpul dengan Pak Jainuddin. Ya, cerita-cerita melampiaskan suka duka melaksanakan panggilan. Sempat saya sampaikan di satu tempat ada Jurusita, tapi bukan di sini. Karena dia lalai atau lupa, sengaja lupa atau tidak, ditulisnya bagaimana? Bertemu dengan tergugat tapi tidak mau tanda tangan. Padahal itu tidak melaksanakan tugas, entah lalai atau apa, ditulis di situ bertemu dengan tergugat tapi tidak mau tanda tangan. Selesai kan? Secara formal tugas sudah selesai, tapi secara kenyataan, secara de facto itu tidak melaksanakan tugas. Tapi ya itulah suka duka dan dinamika kejurusitaan. Alhamdulillah kita di sini tidak ada, dan wilayah kita di sini ya paling jauh di sana ya. Pulau Kepulauan Seribu ya, Kepulauan Seribu. Saya juga pernah ke sana naik speedboat. Enak, anginnya, ombaknya tinggi-tinggi. Iya, yang saya pikirkan kalau kita terbalik ini ya, kita masing-masing ambil pelampung berenang lagi. Iya, masing-masing menyelamatkan diri. Iya. Jadi itulah suka duka Pak Wagilnya bertugas di Jakarta Utara. Dan mungkin nanti Pak Wagil akan ke pulau sana tuh. Sudah, kalau Pak Wagil sudah biasa. Wilayah Kupang sana itu kan wilayah pulau juga. Ada wilayah pantainya, itu sudah biasa Pak Wagil itu main-main di pantai. Jadi sudah bersahabat dengan angin, dengan ombak, dengan segala macam sudah bersahabat. Nah, kemudian saya tidak ingin berpanjang lebar karena waktu. Saya hanya ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan kita di dalam melaksanakan tugas ini yang paling penting adalah bagaimana kita memperkokoh yang namanya ukhuwah, memperkokoh yang namanya persatuan, memperkokoh yang namanya rasa persaudaraan. Ya, jangan ada gap-gap, tidak sih kan 3 lantai, ada geng lantai 3, ada geng lantai 2, ada geng lantai 1. Itu kita perlu lurus semua supaya kita satu komando, satu barisan ya. Seperti ayat Al-Qur'an mengatakan, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Ya. Mana Busafuan? Enggak ada Busafuan. Ya. Allah sangat menyukai orang-orang yang berjuang, orang-orang yang melaksanakan tugas itu kalau dia kompak baik dengan satu saat dalam salat itu. Kalau imam sedang mengatakan walad dhalin, makmumnya serentak mengatakan amin. Itu yang paling kita inginkan dalam suatu
dinamika organisasi. Satu komando kita, kalau pimpinan sudah katakan, yuk kita ke barat semua. Nah itu, itulah yang kita perlu pelihara. Alhamdulillah itu sudah terpelihara di sini, kita tinggal tingkatkan. Pak Panitra dengan jajarannya, Pak Sekretaris dengan jajarannya membangun kekompakan sehingga kita ini akan terlihat bagaikan sapu lidi yang diikat oleh ikatan yang kuat. Ikatannya adalah ukhuwah. Sapu lidi itu bisa digunakan untuk mensucikan, membersihkan segala macam kotoran, termasuk mensucikan batin kita ya secara luas. Tapi kalau sapu lidi itu terurai, dia sendiri akan menjadi kotoran dan tidak enak dipandang. Jadi harus diikat dengan suatu ikatan yang kuat. Ikatannya itu adalah apa ya? Ukhuwah itu. Ya. Kalau bahasanya Ibu Irna, mana Ibu Irna? Sapu nyere katanya. Ya, sapu nyere pegat simpai. Apa? Sapu lidi itu yang ikatannya sangat kuat. Jadi saya kira hanya itu yang saya ingin sampaikan. Kita sambil jalan. Tadi Pak Wakil sempat menyinggung tentang penyelesaian perkara. Ini kan kita sudah masuk di triwulan keempat ya Pak Wakil ya. Masuk triwulan keempat. Alhamdulillah Jakarta Utara itu meskipun saya di sana di Madalika, saya pantau terus di sini. Untuk kinerja triwulan itu selalu 10 besar. Selalu 10 besar untuk kategori kelas 1A. Mandalika sendiri kalah, tapi kalau SIPP Mandalika yang jadi imam. Jakarta Utara makmum, ya. Iya. Tapi ini bagaimana kita supaya membangun kekompakan. Saya kira hanya itu pengantar. Mari kita membangun kekompakan, kemudian melaksanakan tugas kita dengan penuh semangat. Istilahnya kita jangan berhenti untuk semangat melaksanakan tugas kita, jangan kasih kendor, kita maju terus. Mudah-mudahan dalam Desember terakhir ini nanti kinerja kita itu tetap bertahan di 10 besar, kalau bisa masuk 5 besar untuk Jakarta Utara. Ya, kita sanggup ya, kita siap ya untuk ya, itulah yang saya bisa sampaikan sebagai pertemuan kita untuk memompa semangat di dalam melaksanakan tugas-tugas kita sehari-hari. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya foto bersama. Untuk foto bersama, pertama kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara dengan Wakil Ketua dan jurusita yang baru dilantik dan diambil sumpah, dimohon untuk mengambil tempat. Selanjutnya kepada istri ketua, istri wakil ketua, dan istri jurusita yang telah dilantik, dimohon untuk mengambil tempat. Kameramen siap. Bebas.
Selanjutnya pemberian ucapan selamat kepada pejabat yang telah dilantik. Kepada Wakil Ketua beserta istri dimohon mengambil tempat. Ucapan selamat diawali dari Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara. Selanjutnya kepada Bapak Ibu, Hakim dan para pejabat struktural dan fungsional, serta seluruh pegawai dan tamu undangan. Demikianlah serangkaian acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Wakil Ketua dan Jurusita Pengadilan Agama Jakarta Utara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk tidak meninggalkan ruangan pelantikan. Kami disiapkan untuk makan bersama. Jadi kami akan jalan dulu untuk bersama. Pertama,